Halo teman-teman, kita lanjutkan kuliah kita. Setelah kemarin kita bicara tentang eh, dua prinsip pertama dari solid principle, yaitu S yang pertama, single responsibility principle, dan open close principle. Kali ini kita akan belajar prinsip yang ketiga, yaitu risk of substitution principle. Oke, prinsip yang ketiga ini, risk of substitution principle, adalah prinsip yang paling sulit untuk dijabarkan, dideskripsikan. Ya. Nanti akan ada contoh, code, jadi tolong diperhatikan. Prinsip yang ini berkaitan dengan pewarisan atau inheritance, ya, inheritance pewarisan, di mana ketika sebuah kelas diwariskan atau sebuah type diwariskan menjadi subtype, ya. Jadi ada parent atau sini disebut dengan base class, base types, dan ada child atau di sini disebut dengan subtypes. Jadi ketika ada sebuah base type diwariskan, ya, sehingga muncullah subtypes atau child class, maka semua objek dari subtypes atau dari child class itu harus mampu menggantikan base type atau parent class, ya. Jadi bentuk relasinya seperti ini karena ini subtypes, panahnya begini kalau Anda masih ingat, karena mewariskan, ya. Mewarisi, ya, bukan mewariskan, mewarisi. Jadi subtypes mewarisi base type. Oke. Kita kembali bahwa semua objek dari subtypes atau child class itu harus bisa menggantikan objek dari base types atau parent class. Syaratnya adalah tanpa persoalannya, tanpa problems, without problems. Oke. Jadi benar-benar harus bisa mereplace, kira-kira seperti itu. Di sini kita punya sebuah kelas namanya rectangle. Kelas rectangle ini memiliki dua properti utama atau sangat penting, yaitu height dan width. Jadi tinggi dan panjang, ya, atau tinggi dan lebar, ya. Tinggi kali lebar gitu, ya. Nah, selanjutnya ada juga sebuah kelas namanya square atau persegi, ya. Jadi kedua kelas ini memiliki keterkaitan, ya, yaitu sama-sama memiliki 4 sisi, punya 4 sudut. Yang membedakan antara kedua kelas ini adalah panjangnya, ya. Kalau rectangle, panjang dan lebarnya itu boleh berbeda. Kalau square, panjang dan lebarnya itu harus sama. Jadi kalau misalnya rectangle panjangnya misalnya 10, lebarnya bisa 8, 6, 4, dan lain sebagainya. Tapi kalau square, kalau salah satu sisinya panjangnya itu 4, maka seluruh sisinya harus 4. Ya, tinggi dan lebarnya sama, ya, sama nilainya. Oke, bentuk relasinya akan seperti ini, ya. Jadi rectangle sebagai parent, sementara square sebagai child-nya atau sebagai subtypes. Kita bisa gunakan hubungan relasi is-a, kalau Anda masih ingat, ya, untuk melihat hubungannya. Misalnya gini, apakah square adalah rectangle? Jawabannya ya. Kenapa? Karena square pasti punya 4 sisi, ya. Apakah square punya tinggi dan lebar? Jawabannya ya. Cuma tinggi dan lebarnya kita set sama, ya. Tapi kalau misalnya Anda balik, apakah rectangle adalah square? Tentu jawabannya tidak, karena rectangle itu panjang dan lebarnya bisa berbeda, jadi tidak kompatibel. Nah, relasi seperti ini yang lebih cocok, yaitu rectangle sebagai parent, sementara square sebagai child. Oke, kita akan, sebelum kita ke code, kita akan lihat dulu sedikit definisi, yaitu untuk menggambarkan sebuah
rectangle atau sebuah kotak ya, sebuah kotak, eh, kita memerlukan 4 buah nilai ya. Yang pertama kita punya titik di mana rectangle itu dimulai, lalu kita punya panjang dan lebar atau panjang dan tinggi ya. Jadi di sini ada sebuah titik ya, kalau Anda perhatikan sini. Saya ganti dulu warnanya. Oke, sini ada sebuah titik ya, ini disebut dengan point titik, yaitu ada X dan Y-nya. Selanjutnya dia punya width atau panjangnya dan height, tinggi atau lebarnya ya. Jadi kita punya 3 informasi di sini. Ya, awalnya 4 informasi, yaitu X, Y-nya, kemudian kita grup jadi satu disebut dengan point, yaitu yang ini point, point. Kemudian kita punya width dan height. Struktur ini akan kita gunakan pada studi kasus kita. Nah, ini adalah bentuk kelas diagram dari kasus yang akan kita bahas. Ya. Jadi kita punya rectangle ini di tengah, ini. Kemudian kita punya point, ya, titik tadi itu, point. Kemudian kita punya square, ya. Lalu kita punya sebuah komponen, sebuah kelas yang bertugas untuk menghitung luas, ya. Jadi namanya rectangle geometry measure. Jadi untuk mengukur. Oke. Keempat kelas ini akan kita pakai di studi kasus kita. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara membaca kelas diagram ini. Ya. Jadi sebuah rectangle akan memiliki, ya, di dalam sebuah rectangle itu akan memiliki point. Ya, jadi akan ada point di dalam rectangle. Dari mana kita tahu ada relasi, ya, asosiasi. Kemudian panahnya ke kanan ya, artinya menggunakan, memakai. Jadi rectangle memakai point. Ya. Jadi point ada di dalam, dipakai di dalam rectangle. Nah, berikutnya ada rectangle geometric measure. Di sini panahnya juga ke kanan. Artinya rectangle geometric measure menggunakan rectangle. Artinya di dalam rectangle geometric measure ada instance of rectangle. Oke, dilihat dari relasi asosiasi ini. Berikutnya ada square, ya, kelas square. Kelas square ini adalah turunan ya, atau child class dari rectangle. Ya, ini masih seperti gambar kita yang sebelumnya, cuman ini lebih rinci aja ya. Jadi square adalah turunan dari rectangle atau square adalah child class dari rectangle ya, atau dengan terminologi di slide, square adalah subtypes dari rectangle. Jadi rectangle adalah base type-nya. Nah, menurut aturan si Liskov substitution principle, prinsip ini, semua turunan dari base class artinya semua subtypes atau square itu dapat menggantikan rectangle, ya, dapat menggantikan rectangle tanpa menyebabkan persoalan. Ya. Persoalan itu error gitu ya, atau misalnya behavior-nya berubah. Ya, kita akan lihat contohnya sebentar lagi. Oke, sekarang kita punya code di sini. Code-nya berkaitan dengan studi kasus kita tentu saja. Yang pertama kita punya point, class point di sini. Nah, class point ini seperti sudah saya jabarkan tadi, ada 2 atribut, ya, dia punya 2 atribut. Atributnya adalah X dan Y, yaitu titiknya, titik koordinat awal. Selanjutnya kita punya metode move, yaitu untuk menggerak-gerakkan. Itu di sini kasus ini belum relevan. Sangat sederhana sekali kelas ini, cuman seperti ini aja. Ya. Selanjutnya kita juga punya kelas rectangle.
Nah, di kelas rectangle ini seperti kelas diagram, bahwa kelas rectangle menggunakan poin, ya, ditunjukkan dengan ini ya, menggunakan poin, yaitu di dalam rectangle ada poin. Lalu rectangle ini punya dua buah atribut penting, yaitu width dan height. Kemudian kita punya setter dan getter di sini ya, setter dan getter seperti biasa, tidak istimewa. Kemudian ada move juga, ada metode move. Kalau di sini kasusnya belum relevan ya. Oke, selanjutnya kita punya kelas square, ya, kita punya square. Jadi di sini kelas square extends rectangle untuk menunjukkan bahwa ini adalah subtypes dari rectangle. Oke, subtypes dari rectangle. Yang terakhir kita punya rectangle geometric measure. Seperti di kelas diagram, ya, disebutkan bahwa dalam rectangle geometric measure kita akan menggunakan rectangle. Ya, tadi ada asosiasi ya, ada panah asosiasi menggunakan. Lalu di kelas ini sederhana sekali ya, karena dia tugasnya adalah menghitung hal-hal yang terkait dengan geometric information. Di sini ada sebuah metode namanya get area, luas ya, luas. Nah, untuk rectangle cara menghitung luasnya adalah panjang dikali lebar ya. Jadi panjang dikali lebar ini sederhana sekali. Panjang dikali lebar ya gini. Oke. Sampai di situ kasus kita clear. Di sini saya menyediakan sebuah test case untuk menguji. Pada test case ini kita punya sebuah pengujian, yaitu kita akan menguji apakah rectangle geometric measure ini bekerja dengan baik. Itu ceritanya di sini. Lalu kita punya sebuah metode ya di sini untuk menginisialisasi rectangle ya. Kita akan menginisialisasi rectangle menggunakan metode ini. Masukan dari metode ini adalah ya rectangle yang mau diinisialisasi, lalu panjang dan lebarnya ya, atau panjang dan tingginya ya. Nah, untuk titik awal dari rectangle itu kita set 0, 0. Ya, jadi selalu di puncak kiri atas ya. Kiri atas Anda tadi sudah lihat gambar dari koordinat ya, jadi kiri atas. Jadi dimulai dari kiri atas, kemudian disetlah panjang dan tingginya atau panjang dan lebarnya. Oke, sangat sederhana sekali. Nah, sekarang kita akan bicarakan di mana sih persoalannya. Kalau si Liskov tadi bilang bahwa semua anak atau semua child class itu harus bisa menggantikan parent class atau subtypes harus bisa menggantikan parent class ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya di sini kita mengubah yang tadinya menggunakan rectangle, kita ubah jadi square. Tidak masalah ya, tidak error. Kita mau coba, kita bisa coba ya, kita run testingnya. Oke, jadi testingnya pas ya, lolos. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembalikan ya dengan rectangle misalnya. Kita berproses aja, save, lalu kita run kembali test case kita. Tidak ada masalah ya, semuanya baik-baik saja. Oke, kita sekarang menggunakan square. Ya, kita menggunakan square. Ingat bahwa square di sini itu belum ada perubahan apa-apa. Di sini square masih square. Ya. Belum ada modifikasi terhadap parent-nya. Nah, kita harus pahami bahwa square itu punya perbedaan dengan rectangle. Apa itu? Panjang dan lebarnya sama. Artinya, kalau di rectangle Anda bisa set panjang misalnya 20, lebar Anda set 10,
Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau di kalau di square, ketika Anda men-set panjangnya, berarti Anda juga men-set lebarnya. Ketika Anda men-set lebarnya, maka Anda juga akan men-set panjangnya. Kenapa? Karena panjang dan lebarnya sama. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu melakukan modifikasi terhadap bagaimana cara rectangle melakukan setting panjang dan lebar. Kenapa? Karena square tidak dapat menggunakan atau perilaku square itu berbeda dengan rectangle pada saat mengeset nilai tinggi atau lebar dan panjang. Oke, jadi kita akan memodifikasi kedua metode tersebut. Oke, sekarang kita sudah generate, ya. Kita akan modif sedikit. Oke, di sini pada saat men-set panjang, pada kasus square, maka yang dilakukan adalah mengeset panjang dan mengeset lebar. Maka di sini kita harus juga memanggil pengesetan, bukan pengesetan ya, tapi memanggil metode untuk mengeset lebar. Oke, caranya super itu untuk memanggil parent, jadi hey papa gitu ya, hey parent. Kemudian kita panggil set height, ya. Lalu kita masukkan width, ya. Jadi ketika Anda mengeset width, Anda juga akan mengeset bukan hanya panjang, tapi juga mengeset lebar. Oke. Demikian juga dengan ketika Anda mengeset tinggi ya, ketika Anda mengeset tinggi, Anda juga harus mengeset lebar. Kita panggil juga super. Oke, jadi udah selesai. Sekarang kita coba jalankan test case kita. Kita run test case-nya. Rusak ya, rusak. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa aplikasi dari Liskov principle ini, Liskov substitution principle, di sini nggak jalan. Artinya, kasus ini melanggar norma-norma dari Liskov substitution principle. Ini desainnya kurang baik. Lalu, kalau begitu apa solusinya? Solusinya sederhana. Pertama, Anda harus pisahkan, Anda harus separate antara rectangle dan square. Jadi rectangle dan square itu benar-benar dua buah kelas yang terpisah, tidak terhubung dengan relasi pewarisan ya, tidak terhubung inheritance. Jadi benar-benar dua kelas yang berbeda. Nah, dampaknya adalah kemudian Anda perlu mengembangkan geometric measurement khusus untuk square. Ya nggak apa-apa, buat aja untuk square. Jadi Anda akan memiliki dua buah test case terpisah di akhir. Jadi tidak saling terkait. Maka ketika Anda menguji square, Anda tidak akan tergantung dengan ketika Anda menguji rectangle. Perubahan yang terjadi pada rectangle tidak akan memengaruhi square. Perubahan pada square juga tidak akan memengaruhi rectangle. Dan dengan demikian, maka Liskov substitution principle bisa dipenuhi. Kira-kira idenya begitu. Oke, sip. Ciao.